Oke deh, halo semua. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, di sini kami dari kelompok 3 akan sedikit menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan demokrasi. Semoga bermanfaat. Berikut nama-nama anggota kelompok dari kelompok kami. Yang pertama ada Gede Agus Aryadi, Albinia Kireina, Belia Lu'lu'il Husna, Gusti Agung Anjali Daniswara, Safira Husna Arafi, Kadek Nandita Agnestiani, dan Nimputulis Nandari. Fakta dari demokrasi yang harus kita ketahui. 1. Muncul pertama kali dari filsafat Yunani. Gerd Arthur Rafflop, Josiah Ober, dan Robert William Wallace dalam bukunya Origin of Democracy in Ancient Greece menyebutkan kata demokrasi pernah muncul pada mazhab politik dan filsafat Yunani kuno di negara kota Athena. Dipimpin oleh Cleisthenes, warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 508 sampai 507 sebelum Masehi. Cleisthenes disebut sebagai bapak demokrasi Athena. Yap, demokrasi Athena berbentuk demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama, yaitu pemilihan acak warga biasa untuk mengisi jabatan administratif dan juga yudisial di kancah pemerintahan. Majelis legislatif terdiri dari semua warga Athena. Semua warga negara yang memenuhi ketentuan boleh berbicara dan memberi suara di dalam majelis, sehingga terciptalah hukum di negara atau kota tersebut. Fakta dari demokrasi yang kedua yang harus kita ketahui adalah negara demokrasi pertama. Buku The French Revolution to Dalamar Sunedu menyebutkan bangsa pertama dalam sejarah modern yang mengadopsi konstitusi demokrasi adalah Republik Korsika tahun 1755. Konstitusi Korsika didasarkan pada prinsip-prinsip pencerahan dan sudah mengizinkan hak suara wanita, yaitu hak yang baru diberikan di negara demokrasi lain pada abad ke-20. Tahun 1789, Prancis pasca revolusi mengadopsi Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara dan Konvensi Nasional, dipilih oleh semua warga negara pria pada tahun 1792. Penetapan hak suara pria universal di Prancis tahun 1848 adalah peristiwa penting dalam sejarah demokrasi. Tahun 1848, French National Assembly dalam Désormais le ballotins des votes doit me remplacer le fusil menyebutkan hak suara pria universal ditetapkan di Prancis pada Maret 1848 setelah revolusi Prancis 1848. Ada yang tahu nggak kenapa sih bangsa kita memakai sistem demokrasi? Negara yang memiliki sistem demokrasi harus punya beberapa prinsip ini. Pertama, semua warga wajib ikut dalam pembuatan keputusan. Kalau rakyat tidak ikut menentukan, maka pemerintah tidak boleh membuat peraturan yang tidak sesuai dengan keinginan rakyatnya. 2. Equality before the law, yang artinya semua rakyat harus punya kedudukan yang sama di depan hukum. 3. Pendapatan negara itu harus dibagi secara rata ke semua rakyat. 4. Semua rakyat punya hak yang sama buat belajar atau dapat pendidikan yang baik. Kelima, harus ada yang namanya kebebasan mengungkapkan pendapat, berkumpul, dan juga beragama. Keenam, semua rakyat punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Dan yang ketujuh, untuk mendapatkan semua hal yang ada di atas, kita juga harus menghormati tata krama politik yang ada. Karena Indonesia itu berpedoman ke Pancasila, kita juga menerapkan sistem demokrasi. Sesuai dong sama alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kalau negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, atau sama pasal 1 ayat 2 yang bunyinya kedaulatan ada di tangan rakyat. Nah, sekarang tahu kan kenapa Indonesia memakai sistem demokrasi? Ya, karena berdasarkan Undang-Undang 1945 yang sesuai banget sama sistem demokrasi, makanya kita sebagai bangsa Indonesia harus memakai sistem ini, yang sudah jadi prinsip negara bahwa kedaulatan di tangan rakyat. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat, di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih melalui pemilu.
Pemerintah di negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat setiap warga negara, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan menghormati hak-hak kelompok minoritas, dan masyarakat warga negara memberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Untuk menumbuhkan keyakinan akan baiknya sistem demokrasi, maka harus ada pola perilaku yang menjadi tuntutan atau norma nilai-nilai demokrasi yang diyakini masyarakat. Nilai-nilai dan demokrasi membutuhkan hal-hal diantaranya kesadaran akan pluralisme, sikap yang jujur, dan pikiran yang sehat. Demokrasi membutuhkan kerjasama antar warga, masyarakat, dan sikap serta etikat yang baik. Demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan. Demokrasi juga membutuhkan pertimbangan moral. Dalam perjalanan bangsa, ada 4 macam demokrasi di bidang politik yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, yaitu demokrasi parlementer atau liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila pada Orde Baru, dan demokrasi Pancasila pada era Orde Reformasi. Terima kasih Sudah menyempatkan menonton Video dari Kelompok kami